Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin membahas tentang ide bisnis. Ide bisnis yang biasa di Jakarta nih atau kota-kota besar di Indonesia. Ini yang paling laku tuh biasanya adalah kosan, rumah kosan atau kontrakan ya atau indekos. Karena di Jakarta tuh banyak sekali pendatang-pendatang yang baru datang dari mana daerahnya atau pegawai-pegawai baru yang mencoba mengadu nasib di Jakarta atau bahkan yang baru diterima kerja di Jakarta, dia dari daerah atau yang nggak punya rumah di Jakarta juga biasanya masih ngekos juga. Tidak hanya itu, beberapa orang justru mempertimbangkan juga mereka lebih senang ngekos daripada mereka harus membeli rumah, karena hitung mereka menganggap ngekos itu lebih murah daripada tinggal di rumah sendiri di pusat Jakarta. Tentunya kan ada biaya-biaya tambahan lainnya ketika mereka harus tinggal di rumah sendiri, sementara kalau kos ya udah dia hanya bayar sewa, kalau misalkan ada kerusakan ya ditanggung oleh pemilik kos atau kontrakan. Nah, kalau kita mau membuat atau ingin mencetuskan ide bisnis kontrakan, yang persiapan yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu memiliki lahan atau rumah kosong kita atau properti kita yang berada di pusat kota ya kan, yang banyak dicari orang. Nah, itu kita bisa sekat-sekat, kita kita bagi beberapa area yang sekiranya bisa dikontrakkan atau disewakan kepada orang lain, sementara kita bisa tinggal di tempat lain atau di sebagian dari area yang kita tinggali tadi. Nah, tentunya kalau kita ngekos, kita membuka rumah kos itu kita perlu membuat peraturan-peraturan di mana hak-hak apa yang bisa diperoleh oleh penghuni kos dan kewajiban apa yang harus mereka penuhi selama mereka ngekos di tempat kosan kita. Ini lumayan loh, kalau misalkan satu kamarnya bisa menghasilkan 1 juta atau 2 juta, apalagi kalau di dekat kompleks perkantoran itu biasanya lebih tinggi. Kita tinggal kasih atau tambah fasilitas sedikit aja itu bisa lebih mahal, padahal ukurannya itu hampir sama atau lebih kecil dibandingkan ukuran rumah atau kos yang pada umumnya. Nah, ketika kita berniat atau ingin berusaha menyekat tadi rumah kita, itu kita tentunya perlu membeli perabotan juga ya, perabotan yang diperlukan. Misalkan kita beri fasilitas kasur lipat atau kasur busa atau lemari kecil atau standar-standar yang ingin kita berikan di fasilitas kos kita tadi, ada AC atau tidak, atau dikasih kipas angin atau semacamnya sesuai dengan kemampuan finansial kita atau properti kita. Dan sebagian saya pernah lihat atau bahkan dulu saya pernah berpikir seperti ini, kalau misalkan kita punya properti di tengah kota dan ketika properti itu kita sewakan bisa menghasilkan misalkan 10 juta atau 20 juta setahun misalkan, ini hanya misalkan ya, 20 juta setahun. Nah, kita bisa ngontrak di tempat yang lain yang harganya bisa lebih kecil daripada kita harga kontrakan kita tadi. Jadi kita punya properti, kalau kita sewakan dapat 20 juta, kita nyewa di tempat yang 10 juta aja. Artinya kita nggak usah ngapa-ngapain juga dapat gain atau gap dari properti yang kita miliki tadi, di mana menghasilkan 20 juta sementara kita pengeluaran
kita untuk ngekos lagi atau tinggal di rumah kontrakan itu 10 juta. Artinya dalam 1 tahun kita bisa memperoleh uang 10 juta. Itu juga bisa dipertimbangkan. Misalkan ketika kita tinggal di rumah yang kita miliki tadi, misalkan tidak ada lahan parkirnya, dan kita ada biaya-biaya parkir karena di Jakarta kan agak susah ya nyari parkiran mobil. Nah, terus kita kita kontrakin rumah yang kita miliki tadi dengan, atau kita kos-kosin, kita sekat-sekat dan menghasilkan uang 20 juta, dan kita pindah ngontrak di tempat lain yang lebih murah dengan fasilitas parkir. Artinya kita akan lebih saving lagi, karena yang tadinya kita mengeluarkan uang untuk biaya parkir itu tidak ada lagi. Ini kurang lebihnya kalau misalkan kita bikin kosan itu ya. Tapi ya tentunya ada hambatan-hambatan ketika kita membuat kosan itu. Biasanya tuh hambatan biasanya muncul itu dari diri kita sendiri dulu. Kita itu sebenarnya ragu dan bimbang dalam mengambil keputusan apakah properti kita ini atau rela hati dulu. Kita selalu bimbang, ini enaknya gimana ya, saya tinggalin atau saya kontrakin, atau kontrakin. Nah, nggak usah pikir panjang. Kalau misalkan kita bahkan ketika kita sudah tinggali, bisa kita alternatif tadi, kita sewain aja, terus kita ngontrak lagi di tempat lain yang lebih murah, seperti itu. Nah, tentunya kita ketika sudah memiliki kontrakan tadi, kita perlu melakukan evaluasi apakah kalau misalnya tidak laku, ataupun kita tetap evaluasi apakah bagaimana tingkat kenyamanan si orang-orang yang ngekos di tempat kita, bagaimana tingkat respon dari tetangga-tetangga. Itu juga perlu diperhatikan, karena tidak semua orang itu akan nyaman dengan kondisi yang apa adanya tadi. Tapi masing-masing kondisi kita itu pasti ada pasarnya, dan kita bisa melakukan promosi kepada orang-orang yang sesuai dengan properti kos-kosan yang kita miliki tadi. Kurang lebih kalau misalkan kita punya 10 kamar aja, ya kan, 10 kamar dengan harga 2 juta per kamarnya, itu udah 20 juta per bulan. Ya udahlah, misalkan nggak pakai AC, kita atau nggak pakai AC, atau harganya lebih turun, 1 juta misalkan, 10 kamar, 10 kali 1 juta udah 10 juta sebulan. Gak usah ngapa-ngapain, tinggal memastikan ada yang ngisi, tinggal kita tingkatin promosinya, atau kita evaluasi apakah bagaimana tingkat kenyamanan si si kontraktor atau orang-orang yang ngekos ke kita. Kurang lebih kalau misalkan kita beli tempat tidur tadi, kasur busa, misalkan paling mahal lah, misalkan 1 jutaan misalkan, atau 2 juta misalkan, 2 juta kali 10 kamar, berarti kalau misalnya mau 10 kamar berarti ya mau nggak mau memang butuh 20 juta, ya kan. Ada lemari baju misalkan 300.000. Nah, ini kualitasnya bisa kita turunkan atau kita tingkatkan sesuai dengan pasar yang ingin kita tuju. Gimana ide bisnis kali ini, rumah kosan? Nggak perlu ngitung berapa kali berapanya, sekecil apapun kalau di tempat yang sangat strategis dan di kota besar itu insya Allah pasti laku. Oke, semoga bermanfaat ide bisnis yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.